tentang fisiologi dari sistem respirasi. Jadi tujuan dari kita mempelajari fisiologi respirasi ini adalah pertama memahami tentang respirasi ekstraseluler dan intraseluler, fungsi non-respiratorik dari sistem pernafasan, kemudian proses bernafas atau ventilasi, pengukuran volume fungsi paru, kemudian proses difusi gas, transport gas, pengaturan pusat pernafasan, peran pusat pernafasan dalam proses keseimbangan asam basa dan pengaruh ketinggian dan kedalaman laut pada sistem pernafasan. Jadi respirasi itu ada dua macam ya, ada respirasi seluler dan intraseluler dan ekstraseluler ya. Jadi kalau respirasi yang seluler ini merupakan proses yang merujuk pada proses metabolik di intrasel yang dilaksanakan oleh mitokondria dengan menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2 dalam proses pembentukan energi. Jadi glukosa plus oksigen nanti akan menghasilkan CO2 dan ATP. Ada yang disebut dengan istilah respiratory quotient atau RQ, di mana ini adalah rasio dari CO2 yang dihasilkan terhadap oksigen yang dikonsumsi. Hasilnya bervariasi tergantung dari jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi RQ ini rumusnya adalah RCO2 dibagi R oksigen. Jika karbohidrat yang digunakan sebagai jenis makanan yang dikonsumsi, maka R-nya adalah 1. Artinya bahwa setiap molekul oksigen yang dikonsumsi, maka ada 1 molekul CO2 yang diproduksi. Kalau untuk lemak, R-nya adalah 0,7. Artinya untuk setiap molekul oksigen yang dikonsumsi, maka akan terdapat 0,7 CO2 yang diproduksi. Demikian pula kalau untuk protein R-nya adalah 0,8. Sebaliknya yang respirasi eksternal ini adalah respirasi yang merujuk ke seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran oksigen dan CO2 di antara lingkungan eksternal dan sel tubuh. Jadi prosesnya udara ini kan masuk ke dalam dan keluar dari paru sehingga dapat ada proses tukar menukar gitu ya antara atmosfer yaitu lingkungan eksternal dan kantong udara paru. Kemudian pertukaran ini dilaksanakan oleh tindakan mekanis bernafas atau proses ventilasi. Selanjutnya oksigen dan CO2 ini nanti akan ada proses pertukaran di alveolus dan kapiler pembuluh darah pulmonal melalui proses difusi. Selanjutnya oksigen dan CO2 ini akan diangkut ya antara paru dan jaringan, kemudian oksigen CO2 dipertukarkan antar sel jaringan darah melalui difusi menembus kapiler sistemik dari jaringan. Jadi prosesnya pada saat inspirasi akan ada udara yang masuk dari atmosfer menuju ke alveolus. Kemudian di alveolus nanti oksigen ini akan berdifusi menuju ke pembuluh darah. Sebaliknya nanti dari pembuluh darah CO2 ini akan berdifusi ke dalam alveolus paru, kemudian dia dikeluarkan ke atmosfer. Ini yang disebut dengan proses respirasi yang eksternal. Jadi proses pertukaran gas ya antara alveolus dengan di alveolus dan pembuluh darah, yaitu oksigen dari alveolus masuk ke pembuluh darah, CO2 dari pembuluh darah masuk ke alveolus. Kemudian kalau yang respirasi seluler atau internal ini berkaitan dengan pembentukan energi oleh mitokondria. Jadi misalnya karbohidrat plus oksigen nanti akan diubah menjadi ATP, CO2, dan H2O.
Jadi oksigennya ini berasal dari mana? Oksigennya berasal dari dalam darah masuk ke dalam sel. Nanti CO2 yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel menuju ke pembuluh darah. Di sini juga terjadi proses pertukaran ya, pertukaran CO2 dan oksigen ya. Jadi intinya respirasi itu sebenarnya adalah pertukaran CO2 dan oksigen. Kalau yang internal itu dari darah ke sel untuk oksigen dan CO2 dari sel ke darah. Itu yang internal. Sedangkan kalau yang eksternal itu pertukaran CO2 dari darah ke alveolus kemudian ke atmosfer atau ke eksternal atau oksigen dari eksternal masuk ke alveolus menuju ke pembuluh darah. Itu yang eksternal. Berikutnya adalah fungsi non-respiratorik dari sistem respirasi. Jadi sistem respirasi merupakan rute untuk mengeluarkan air dan eh, eliminasi dari nafas ya. Ini apa gitu, nanti diperbaiki. Nah, udara atmosfer yang dihirup atau diinspirasi ini nanti akan dilembabkan dan dihangatkan oleh saluran nafas sebelum dihembuskan. Kemudian, pelembapan udara yang masuk merupakan hal yang esensial untuk mencegah dinding alveolus ini mengering. Kemudian, oksigen dan CO2 ini tidak bisa berdifusi melalui membran yang kering. Jadi yang pertama untuk proses non-respiratorik ini adalah proses melembabkan dan menghangatkan udara di kavum-nasi. Kemudian sistem respirasi ini akan meningkatkan aliran darah balik vena. Jadi pada saat proses inspirasi di mana tekanan torak itu menjadi negatif, maka dia akan menyebabkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan di abdomen sehingga darah itu akan bisa mengalir dari abdomen kembali ke jantung. Kemudian sistem respirasi membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, di mana pada kondisi terjadi gangguan keseimbangan asam basa, maka CO2 itu harus dikeluarkan apabila terjadi asidosis atau dihambat pengeluarnya apabila terjadi alkalosis. Kemudian respirasi juga memungkinkan kita melakukan proses berbicara, bernyanyi, atau vokalisasi lain dengan adanya pita suara. Kemudian sistem respirasi ini juga merupakan sistem pertahanan benda asing, di mana di saluran pernafasan itu nanti ada sistem imun innate, misalnya protein antibakteri, mukus, silia, kemudian refleks bersin, refleks batuk ya. Selanjutnya juga ada imun yang sifatnya adaptif ya. Misalnya sel limfosit, sel B limfosit, kemudian imunoglobulin ya, terutama imunoglobulin A yang dihasilkan oleh mukosa dari saluran pernafasan. Jadi fungsi non respiratorik itu satu melembabkan dan menghangatkan udara, dua menyebabkan terjadinya aliran balik vena, kemudian yang ketiga itu adalah mengatur keseimbangan asam basa, kemudian yang keempat itu adalah berfungsi untuk membentuk atau menghasilkan suara, kemudian yang terakhir adalah fungsi pertahanan terhadap benda asing. Nah, sistem respirasi kita kan secara anatomi terdiri dari dua bagian ya. Jadi sistem respirasi yang atas dan bawah. Batasnya adalah plika vokalis. Yang di atas plika vokalis itu ada respirasi atas, yang di bawah itu adalah sistem respirasi bagian bawah. Kalau secara fungsional itu nanti akan terbagi dua, yaitu zona konduksi dan zona respirasi. Jadi kalau zona konduksi itu hanya mengalir udara itu ya keluar atau masuk. Tetapi kalau yang zona respirasi ini terjadi proses pertukaran gas. Jadi oksigen itu akan masuk ke apa alveolus, kemudian dia akan masuk ke pembuluh darah dan CO2 dari dalam pembuluh darah akan masuk ke alveolus untuk dibuang
ke atmosfer. Itu adalah proses respirasi yang terjadi di eksternal ya. Jadi ada dua fungsi, ada dua bagian berdasarkan fungsinya dan dua bagian berdasarkan jenis atau letaknya. Ini adalah zona konduksi. Jadi zona konduksi itu terdiri dari kavum nasi, kemudian faring, kemudian laring sampai ke plika vokalis ya. Sedangkan keliru itu anu ya. Keliru itu kan anu apa? Bagian atas. Jadi yang zona konduksi saya ulangi itu adalah kavum nasi, faring, kemudian laring, trakea, bronkus primer, bronkus sekunder, tersier, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Sedangkan yang zona respirasi itu terdiri dari bronkiolus respiratory, ductus, dan saccus alveolus. Kemudian di alveolus ini terdapat suatu membran yang disebut dengan membran respirasi, di mana membran respirasi itu terdiri dari lapisan sel alveolus, kemudian ada jaringan ikat dan endotel ya. Nah, lapisan membran respirasi itu harus tipis karena dia berfungsi untuk proses difusi gas dari alveolus menuju ke pembuluh darah, dari pembuluh darah menuju ke alveolus ya. Jadi ketebalan dari membran respirasi ini nanti sangat berpengaruh terhadap fungsi difusi gas dari alveolus ke pembuluh darah atau sebaliknya. Kemudian paru ini kan juga dia akan menempati di kavum toraks yang yang dibungkus oleh pleura ya. Jadi pleuranya kan ada dua, pleura visceral dan pleura parietal, di mana di antaranya ini terdapat kavum pleura yang berisi cairan. Kemudian cairan ini fungsinya adalah mencegah gesekan antara paru dengan dinding toraks bagian dalam. Kemudian dengan adanya cairan pleura tadi ya, cairan pleura ini menyebabkan adanya perbedaan tekanan antara bagian di kavum pleura dengan di alveolus. Jadi kalau alveolus itu dalam kondisi normal itu tekanannya akan sama dengan tekanan atmosfer yaitu 760 mm Hg. Sedangkan di kavum pleura itu tekanannya adalah 756 mm Hg. Jadi lebih negatif dibandingkan tekanan di alveolus. Nah, kondisi ini menyebabkan alveolus bisa mengembang. Jadi pada saat terjadi ininya negatif ya, ini negatif maka di pleura itu negatif, maka alveolus bisa mengembang. Tetapi kalau tekanan di pleura itu meningkat menjadi lebih positif dibandingkan di alveolus, maka alveolusnya yang akan mengempis. Jadi ini nanti pada kondisi patologis ya. Nah, yang berikutnya adalah mekanisme ventilasi atau bernafas. Jadi proses bernafas itu terjadi dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Jadi kalau untuk tahap inspirasi yang bekerja terutama adalah musculus diafragma dan musculus intercostalis externa. Kemudian dengan adanya kontraksi dari diafragma dan musculus intercostalis externa ini akan menyebabkan rongga dada atau kavum torak itu menjadi lebih lebar sehingga tekanannya menjadi lebih negatif. Karena tekanan menjadi lebih negatif, maka alveolus paru itu bisa mengembang. Dengan pengembangan alveoli, otomatis tekanan dari alveoli itu nanti akan lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di atmosfer. Sehingga terjadilah aliran udara dari atmosfer menuju ke alveolus. Ini yang disebut dengan proses inspirasi. Proses inspirasi ini merupakan proses aktif karena ada kontraksi ya dari otot-otot diafragma dan intercostalis externa.
Sebaliknya, kalau proses inspirasi ini kondisi yang terjadi secara pasif. Jadi dengan adanya hambatan dari pusat pernafasan, ini nanti akan menyebabkan em, muskulus interkostalis eksterna dan diafragma mengalami relaksasi, sehingga dia menyebabkan ukuran kembali ke normal. Karena ukuran kembali ke normal, maka kafum torak itu akan menyempit kembali atau mengecil kembali sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi. Tekanan yang tinggi di kafum torak akan menyebabkan tekanan yang tinggi di alveolus sehingga tekanan yang ada di alveolus itu nanti akan lebih tinggi dibandingkan atmosfer sehingga keluarlah eh, udara yang mengandung CO2 dari alveolus itu nanti menuju ke atmosfer. Ini adalah kondisi pada saat terjadinya inspirasi ya. Kalau inspirasi yang kontraksi adalah interkostalis eksterna dan diafragma. Jadi diafragma awalnya kan membentuk melengkung seperti kubah gitu ya. Nah, nanti kalau terjadi kontraksi dia akan mendatar sehingga rongga toraks itu akan lebih ke bawah, kemudian interkostalisnya itu ke arah depan dan lateral sehingga dia menjadi lebih luas rongganya. Akibatnya tekanan di intratoraks itu akan menjadi lebih rendah sehingga udara bisa masuk dari atmosfer menuju ke alveolus. Berikutnya nanti pada saat ekspirasi ini akan terjadi relaksasi lagi. Jadi otot-otot interkostalis eksterna yang tadinya kontraksi dia jadi relaksasi. Diafragma juga relaksasi kembali membentuk seperti kubah sehingga ukuran dari kafum toraks mengecil kembali maka tekanannya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau tekanannya yang tinggi ini nanti yang akan mendorong udara dari alveolus menuju ke atmosfer. Nah, bagaimana dengan tekanan yang ada di dalam alveolus itu sendiri ya? Jadi pada saat sebelum inspirasi kan normalnya eh, atmosfer itu sama dengan tekanan di alveolus ya, 760 mm Hg, sedangkan di kavum pleura ini 756. Nah, pada saat terjadi inspirasi, maka tekanan di alveolus ya. Tekanan di alveolus itu menurun menjadi 759, sedangkan di eh, pleura juga menurun menjadi 754, maka tekanan di eh, apa namanya di alveolus yang lebih rendah dengan dibandingkan atmosfer, maka udara bisa masuk. Sebaliknya pada saat ekspirasi tekanan di kavum pleura naik menjadi 756. Kemudian tekanan di alveolus menjadi 761. Nah, ini lebih besar dibandingkan tekanan di atmosfer sehingga udara akan keluar dari alveolus menuju ke atmosfer. Berikutnya daya recoil paru. Jadi daya recoil paru itu adalah kemampuan paru untuk mengembang dan mengempis ya, atau meregang dan kembali mengempis. Nah, daya regang adalah ukuran seberapa banyak perubahan dalam volume paru yang terjadi akibat perubahan tertentu pada gradien tekanan transmural, yaitu gaya yang meregangkan paru. Semakin rendah daya regang paru, maka semakin besar gradien transmural yang diciptakan selama inspirasi untuk menghasilkan ekspansi dari paru. Jadi pada saat eh, kita bernafas ya, kita bernafas itu kan paru akan mengembang sehingga udara masuk dan akan mengempis pada saat udara dikeluarkan. Nah, kemampuan dari paru untuk mengembang ini itu menentukan volume udaranya. Semakin kecil apa namanya kemampuan meregangnya berarti kan udara semakin kecil untuk masuk sehingga nanti akan berpengaruh dalam proses difusi gas maupun difusi gasnya ya sehingga bisa saja sel itu nanti akan mengalami kondisi hipoksia karena kekurangan oksigen dan terjadi penumpukan CO2. Nah, sifat elastisitas paru ini tergantung dari
jumlah serat elastis yang ada di paru dan tegangan permukaan alveolus. Jadi kan di sel alveolus itu kan ada jaringan ya, tadi membran kapiler tadi itu kan ada sel alveolus, kemudian membran jaringan fibrus ya, jaringan ikat, kemudian baru sel endotel. Nah, di jaringan ikat itu harus banyak mengandung serat elastis sehingga dia bisa mengembang dan bisa kembali ke ukuran semula. Jadi kalau serat elastis itu nanti berubah menjadi jaringan ikat fibrus, misalnya pada pasien-pasien dengan TB atau pasien-pasien dengan infeksi ya, maka otomatis kemampuan meregangnya akan berkurang. Kalau kemampuan meregangnya berkurang, otomatis udara yang masuk juga akan sedikit, sehingga oksigen yang masuk akan sedikit, CO2-nya menumpuk di dalam darah semakin banyak. Kemudian yang berikutnya adalah tegangan permukaan alveolus. Jadi kemarin masih ingat ya bahwa alveolus itu kan dilapisi oleh cairan yang dibentuk oleh surfaktan ya. Nah, dengan adanya cairan dari surfaktan tadi itu akan menyebabkan tekanan di alveolus itu menjadi lebih negatif. Karena kalau dia tekanannya menjadi positif, dia akan menyebabkan terjadinya kolaps atau alveolusnya menempel. Surfaktan itu mempunyai dua manfaat penting. Yang satu meningkatkan daya regang paru sehingga mengurangi kerja paru untuk mengembang. Kemudian juga mencegah terjadinya paru mengalami kolaps ya. Kemudian pengukuran dari volume paru. Yang pertama ada ukuran yang disebut dengan tidal volume. Jadi tidal volume itu adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru sekali bernafas. Rata-rata nilainya adalah 500 mili. Jadi pada saat kita bernafas normal ini maka udara yang keluar masuk adalah sekitar 500 mili. Kemudian yang kedua adalah cadangan inspirasi. Jadi volume udara tambahan yang bisa masuk secara maksimal di atas volume tidal volume. Kemudian dicapai dengan kontraksi maksimal diafragma, kemudian kontraksi musculus intercostalis dan inspirasi tambahan. Rata-rata nilainya 3000 mili. Jadi kalau kita menarik nafas dalam ya, nah itu namanya volume cadangan inspirasi. Jadi volume tambahan ya, volume tambahan dari tidal volume itu sekitar 3000 mili. Kemudian kalau kapasitas inspirasi itu adalah volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir ekspirasi tenang. Jadi dia merupakan penjumlahan dari tidal volume dan cadangan inspirasi ya. Jadi nilainya adalah 3500. Kemudian cadangan volume ekspirasi itu adalah volume ekspirasi tambahan yang bisa dikeluarkan dengan mengkontraksikan secara maksimal otot-otot ekspirasi. Nilainya sekitar 1000 mili. Kemudian residual volume ini adalah volume udara maksimal yang masih tertinggal di paru. Jadi setelah kita ekspirasi maksimal ini harus ada tetap tertinggal udara di paru itu sekitar 1200 mili. Kemudian kapasitas residu fungsional merupakan volume udara di paru pada akhir ekspirasi yang pasif di mana nilainya adalah volume cadangan ekspirasi ditambah residual volume yaitu 2200. Kemudian yang disebut dengan kapasitas vital itu adalah volume udara maksimal yang dikeluarkan dalam satu kali bernafas setelah inspirasi maksimal. Jadi kira-kira 4500 ya. Jadi volume cadangan inspirasi ditambah tidal volume ditambah dengan volume cadangan ekspirasi.
Kemudian kapasitas paru total merupakan volume udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru, yaitu kapasitas vital ditambah dengan residual volume sekitar 5.700 mili. Kemudian volume ekspirasi paksa dalam 1 detik ini merupakan volume udara yang dihembuskan selama 1 detik pertama ekspirasi dalam penentuan kapasitas vital. Jadi biasanya FEV ini berkisar 80% dari kapasitas vital. Itu dalam kondisi normal ya. Nah, ini grafiknya. Jadi VT ini adalah vital tidal volume ya. Tidal volume ini adalah volume keluar masuk udara. Ini kan tadi sekitar 500 mili. Kemudian eh, kapasitas inspirasi kan ini ya. Itu merupakan penjumlahan dari tidal volume dan cadangan inspirasi. Jadi tidal volumenya ini ada 500, kemudian cadangan inspirasinya ada 3.000. Sehingga totalnya adalah 3.500. Kemudian ini adalah residual volume, ini sekitar 1.200. Kemudian KRF yaitu kapasitas residual fungsional dari ekspirasi ya. Jadi cadangan dari ekspirasi itu kan jumlahnya sekitar 1.000 ya. 1.000 sehingga kalau KRF atau kapasitas residual volume ini merupakan penjumlahan dari residual volume dan cadangan ekspirasi sekitar 1.000 ditambah 1.200 atau 2.200. Kemudian kalau kapasitas vital itu merupakan penjumlahan dari ini tidal volume ditambah cadangan volume kemudian ditambah dengan apa ini namanya? Ini kan KI kemudian ditambah dengan anu apa VCE ya. Jadi volume cadangan inspirasi dan vital capacity atau ini KI dulu aja yang gampang ya. Kalau ini kan gambarnya kan KI ya. Jadi kapasitas inspirasi ditambah dengan cadangan ekspirasi. Itu adalah yang disebut dengan kapasitas vital sebanyak 4.500. Kemudian kalau kapasitas paru total itu adalah KI ya, ini KI ditambah dengan ini KI ditambah dengan KRF ya. Jadi kalau KI tadi itu adalah 3.500, kemudian KRF-nya adalah 2.200 sehingga kapasitas parunya adalah 5.700. Apa yang disebut dengan ventilasi paru per menit ya, yaitu volume udara yang dihirup dan dihembuskan dalam 1 menit. Nah, faktor yang penting itu adalah laju pernafasan dengan nilai rata-ratanya 12 kali per menit. Jadi ventilasi paru ini merupakan hasil kali dari tidal volume kali laju pernafasan. Kalau misalnya tidal volumenya 500, kemudian laju pernafasannya 12, maka ventilasi parunya sekitar 6.000 mili per menit. Berikutnya adalah dead space atau ruang mati. Jadi ruang mati atau dead space ini ada 2 macam, yaitu ruang mati anatomi dan fisiologi. Kalau ruang mati anatomi ini sekitar 150 mili ya. Jadi merupakan udara yang tidak mengalami proses pertukaran gas.
Jadi dia hanya lewat keluar masuk gitu ya, sekitar 150 mili. Jadi kalau ventilasi alveolus tadi kan volume tidal dikurangi volume ruang mati kali kecepatan nafas. Kalau ventilasi paru kan tadi volume tidal kali kecepatan nafas ya. Kalau ventilasi paru ini volume tidal dikurangi ruang mati kali kecepatan nafas. Sehingga ventilasi alveolus tadi rata-ratanya adalah 500 dikurangi 150 kali 200 atau sekitar 4.200 mili per menit. Jadi pada saat kita bernafas tenang maka ventilasi alveolusnya itu sekitar 4.200 sedangkan ventilasi paru sekitar 6.000 mili per menit. Kemudian ruang alveolus mati ini adalah eh, terjadi karena proses pertukaran gas ya. Jadi setiap alveolus itu seharusnya tidak boleh ada ruang mati alveolus. Artinya alveolus yang tidak berfungsi untuk proses difusi dari gas. Jadi nilainya harus nol. Kalau nilainya tinggi berarti dia banyak kerusakan di paru sehingga proses difusi akan mengalami gangguan. Ini kalau misalnya aliran darah ya. Ada bagaimana ini apa paru itu menyeimbangkan bila ada perubahan aliran darah. Jadi misalnya eh, aliran darah itu lebih besar daripada aliran udara gitu ya. Jadi aliran darah yang besar kemudian ada aliran udara yang kecil, maka CO2 di dalam darah ini kan akan meningkat. Kalau dia meningkat, maka akan terjadi relaksasi otot polos di saluran pernafasan, kemudian dilatasi saluran pernafasan, sehingga resistensi saluran pernafasan juga akan menurun, maka aliran udara akan kembali meningkat. Sebaliknya, oksigen di dalam udara itu jika turun, maka akan menyebabkan kontraksi otot polos di arteriol ini akan meningkat. Kontraksi pembuluh darah akan meningkatkan resistensi vaskuler sehingga dia akan menyebabkan aliran darah menjadi berkurang. Jadi eh, ini bagaimana aliran darah itu beradaptasi ya, beradaptasi terhadap aliran udara gitu. Jadi kalau misalnya di daerah tersebut itu banyak mengandung CO2. Kalau mengandung CO2 banyak, otomatis kan oksigennya di daerah tersebut akan berkurang kan. Nah, kalau CO2 ini nanti berpengaruh pada otot polos di saluran pernafasan sehingga otot polosnya akan melebar. Maka akan terjadi eh, peningkatan aliran darah. Sebaliknya kalau misalnya CO2-nya yang turun, ini pembuluh darahnya yang akan mengalami kontraksi. Nah, karena pembuluh darah kontraksi, maka aliran darah juga akan menurun sehingga bisa seimbang. Ini sama ya. Berikutnya adalah difusi gas atau pertukaran gas. Jadi proses pertukaran gas di kapiler paru dan di kapiler jaringan ini nanti akan berlangsung secara difusi pasif sederhana antara oksigen dan CO2 ya, sesuai dengan gradien konsentrasi. Jadi perpindahan itu terjadi karena adanya perbedaan gradien konsentrasi. Jadi gas akan berpindah dari gradien konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian di udara atmosfer ini kan eh, mengandung 70%, 79% nitrogen, 21% oksigen, kemudian CO2, H2O dan gas lain ini ukurannya sangat kecil sehingga dia diabaikan. Maka secara keseluruhan gas ini mempunyai tekanan atmosfernya kan 760 mm Hg ya. Nah, kalau eh,
79% ini N2 atau nitrogen, maka 79 dari 760 mm Hg itu sama dengan 600 mm Hg itu ditimbulkan oleh molekul-molekul nitrogen. Kalau oksigennya kan 21%, sehingga sama dengan 160 mm Hg itu ditemukan oleh oksigen. Nah, tekanan parsial oksigen di dalam atmosfer itu normalnya tadi kan 21% ya, atau sama dengan 160 mm Hg, sedangkan tekanan parsial CO2 itu hampir diabaikan karena hanya bernilai 0,23 mm Hg. Nah, sekarang ini pembagiannya ya. Jadi kalau di atmosfer itu tekanannya 760 mm Hg, 600 mm Hg ini merupakan tekanan parsial dari nitrogen, sedangkan 160 mm Hg ini merupakan tekanan parsial dari oksigen. Ini secara normal ya, udara di atmosfer itu komposisinya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana proses pertukaran gas tadi? Jadi pada saat udara masuk tadi itu kan berarti kan tekanannya kan kalau oksigen di di atmosfer kan tadi 160 mm Hg ya. Sedangkan di alveolus hanya ada tekanan oksigennya itu 100 mm Hg. Maka akan ada selisih kan, sehingga udara dari atmosfer itu bisa masuk ke alveolus mengandung oksigen. Kemudian oksigennya ini nanti kan harus masuk ke pembuluh darah. Nah, tekanan oksigen di pembuluh darah ini hanya sekitar berapa itu? 100 ya, 100. Nah, dengan adanya tadi kan 160, kemudian di udara di darah ini hanya 100, sehingga tekanan oksigennya di alveolus lebih tinggi dibandingkan di pembuluh darah, maka dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, dia akan ikut aliran darah sampai di kapiler. Nah, di kapiler ini tekanan oksigen itu hanya sekitar 40, sedangkan di dalam darah 100, maka oksigen akan masuk ke dalam sel. Sebaliknya, nanti setelah di metabolisme, oksigen kan menghasilkan CO2. CO2 ini tekanannya di sel ada 46 mm Hg. Kemudian di pembuluh darah ini dia lebih rendah sekitar 40, maka dia akan naik sehingga akan masuk, sehingga dari sel akan masuk ke pembuluh darah. Nanti akan ikut aliran darah sampai di alveolus. Nah, di alveolus ini nanti tekanan CO2-nya 40, sedangkan di dalam darah kan masih 46. Maka CO2 akan bergerak dari kapiler masuk ke alveolus untuk dibuang ke udara yang hanya tekanannya 0,23 mm Hg. Itu bagaimana proses proses perjalanannya ya. Berikutnya adalah transport oksigen. Nah, transport oksigen ini terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama itu adalah oksigen ini akan larut di dalam plasma, kemudian nanti dia akan mengikuti aliran darah sampai di alveolus. Keliru, dari alveolus, oksigen dari alveolus ikut aliran darah, kemudian dia nanti akan masuk ke jaringan. Kemudian yang kedua ini adalah oksigen ini dari alveolus akan masuk ke dalam sel eritrosit. Jadi dia akan berikatan dengan Hb, membentuk HbO2 atau oksihemoglobin. Kemudian HbO2 ini nanti akan ikut aliran darah. Setelah di jaringan, Hb akan melepaskan oksigennya sehingga oksigen bisa masuk ke dalam jaringan. Ini adalah mekanisme transportnya. Jadi yang pertama dia terdispersi atau terlarut di dalam plasma, masuk ke dalam sel jaringan.
Yang kedua adalah oksigen dari dari alveolus ini nanti berikatan dengan Hb membentuk HbO2. Kemudian di jaringan nanti Hb akan melepaskan oksigennya. Nah, transportasi menggunakan Hb ini sekitar 97%, sedangkan yang terdispersi ini sekitar 3%. Hb, oxyhemoglobin dissociation, ini adalah kemampuan oksigen untuk terlepas dari Hb. Jadi apabila kondisi tekanan oksigen itu turun, maka dia akan melepas oksigen lebih banyak. Jadi hemoglobin ini akan melepas oksigen lebih banyak. Nah, saturasi oksigen itu adalah kemampuan Hb untuk berikatan ya. Berikatan dengan oksigen itu namanya saturasi. Tapi kalau kemampuan Hb melepaskan oksigen namanya disosiasi. Nah, kurva disosiasi dari oksigen ini bentuknya seperti huruf S. Jadi kurva ini bisa bergeser ke arah kanan, bisa bergeser ke arah kiri. Kapan kurva itu bergeser ke arah kanan? Artinya kalau ke arah kanan itu Hb akan semakin sulit melepaskan oksigen. Nah, ini apabila kondisi pH-nya turun, pH darah kita turun, kadar CO2 dalam darah naik, atau temperatur yang tinggi tubuh kita. Ini oksigen akan sulit dilepaskan. Tetapi kalau dalam kondisi pH-nya naik, pH darahnya lebih dari 7,4, kemudian CO2-nya itu rendah, terus suhunya dingin tubuh kita, maka Hb akan lebih mudah dilepaskan oleh oksigen lebih mudah dilepaskan oleh Hb. Ya, jadi kalau yang bergeser ke kanan itu Hb-nya sulit melepas oksigen, sedangkan kalau bergeser ke kiri Hb-nya lebih mudah melepas oksigen. Kalau dia ke kanan itu dipengaruhi oleh pH darah yang rendah, CO2 darah yang tinggi, dan suhu tubuh yang tinggi. Sedangkan kalau dia bergeser ke kiri itu dipengaruhi oleh pH darah yang tinggi, kadar CO2 darah yang rendah, dan suhu tubuh yang rendah. Berikutnya adalah transport CO2. Jadi CO2 yang dikeluarkan oleh sel ini nanti akan pertama terlarut dalam plasma ya, sehingga dia nanti akan ikut aliran darah menuju ke alveolus kemudian dikeluarkan. Ini sekitar 7%. Nah, yang 93% ini dia akan berikatan dengan sel darah merah, di mana 23% CO2 tadi itu akan berikatan dengan dengan Hb sehingga membentuk karbaminohemoglobin. Sedangkan yang 70% dia akan berikatan dengan enzim dengan ion HCO3- akan membentuk H2CO3. Kemudian nanti di dekat dengan alveolus ya, H2CO3 ini nanti akan terlepas menjadi H+ dan HCO3-, di mana HCO3- ini nanti akan dikeluarkan untuk proses buffer. Sedangkan kalau yang Hb dan CO2 ini nanti pas di dekat dengan alveolus, ini Hb-nya akan melepas CO2 sehingga CO2-nya akan keluar melalui alveolus. Ya, saya ulangi. Jadi kalau CO2 ini dari jaringan itu nanti akan masuk ke dalam darah, jadi terdispersi dalam plasma sampai menuju ke alveolus untuk dikeluarkan. Ini sekitar 70%. Kemudian 93%-nya kan berikatan dengan sel darah merah, di mana dari 93 ini 23% akan berikatan dengan Hb, membentuk HbCO2. Kemudian nanti di alveolus, HbCO2 ini nanti akan terurai menjadi Hb dan CO2, sehingga CO2-nya akan dikeluarkan ke alveolus untuk dibuang ke atmosfer. Nah, yang 70%
CO2 tadi akan berikatan dengan HCO3- sehingga akan menghasilkan H2CO3. Nanti dengan bantuan enzim karbonik asid ya. H2CO3 ini akan terpecah menjadi H+ dan HCO3-, di mana HCO3-nya ini nanti akan masuk ke dalam darah untuk proses apa namanya, buffer atau keseimbangan asam basa. Berikutnya adalah pusat-pusat pernafasan yang ada di otak. Jadi pusat pernafasan kita itu sebenarnya ada di medula oblongata. Di sini ada pusat pernafasan bagian ventral dan bagian dorsal. Kalau yang bagian dorsal itu berfungsi untuk pengaturan pernafasan normal. Sedangkan kalau yang bagian ventral ini berfungsi untuk pengaturan pernafasan yang auksiler atau yang patologis. Kemudian eh, pusat pernafasan ini juga nanti berhubungan dengan pusat-pusat otak yang lain, misalnya di korteks, kemudian limbik dan hipotalamus. Jadi kalau di korteks itu kan karena kemauan gitu ya. Jadi proses apa namanya? Karena pengaruh kemauan. Jadi misalnya kita berpikir, saya mau menghambat pernafasan saya, mengurangi jumlah frekuensi saya frekuensi nafas saya dengan menahan nafas, itu bisa. Atau saya akan meningkatkan frekuensi pernafasan saya, itu bisa. Itu karena pengaruh dari korteks, jadi karena adanya kemauan. Sebaliknya kalau yang apa tadi, emosi ya. Nah, kalau kita dalam pengaruh emosi, kita marah, kita sedih, terus nangis, itu pasti frekuensi pernafasan juga akan meningkat. Kemudian di hipotalamus itu sebagai pusat otonom ya. Jadi saraf simpatis, parasimpatis. Maka kalau ada rangsangan saraf apa namanya, simpatis ya. Simpatis itu maka akan terjadi bronkodilatasi ya, sehingga aliran udara menjadi lebih lancar. Tapi kalau yang apa parasimpatis akan terjadi penyumbatan atau apa bronkostriksi, sehingga kadar CO2-nya kan menjadi lebih tinggi dan ini akan memicu terjadinya pernafasan. Kemudian ada beberapa faktor yang lain yang berpengaruh di daerah pons. Jadi pons itu merupakan pusat pengaturan irama pernafasan. Jadi irama yang normal, irama pernafasan yang lambat, atau irama pernafasan yang cepat dan dalam itu dipengaruhi oleh aktivitas pernafasan di pons. Kemudian untuk terjadinya proses pernafasan ini juga dipengaruhi oleh sistem saraf perifer, yaitu sistem saraf nervus thoracalis dan nervus phrenicus. Kalau nervus thoracalis itu berfungsi untuk mengatur kontraksi dari otot-otot pernafasan, sedangkan phrenicus untuk diafragma. Sehingga kalau ada kelemahan dari sistem saraf perifer thoracalis dan phrenicus ini juga akan bisa mengganggu pusat pernafasan. Berikutnya yang berpengaruh atau yang menghambat pusat pernafasan. Jadi kalau yang di otak itu bisa meningkatkan atau menurunkan. Kemudian kalau ada perubahan kimia di dalam darah, misalnya pH-nya rendah, CO2-nya tinggi, maka dia akan merangsang pusat pernafasan. Kalau oksigennya rendah, ini juga akan merangsang pusat pernafasan. Kemudian kalau kita inspirasi, maka ada refleks stretch ya, sehingga eh, proses inspirasi itu tidak terjadi secara berlebihan ya. Jadi ada batas, begitu dia mengembang sudah mencapai batas, maka dia harus berhenti sehingga akan terjadi proses ekspirasi. Jadi refleks stretch ini menurunkan apa namanya, aktivitas respirasi. Kemudian kalau kita berolahraga, aktivitas otot meningkat, ini juga meningkatkan respirasi karena kebutuhan oksigen yang banyak ya. Kemudian nyeri juga akan meningkatkan proses respirasi.
Ini adalah pengaturan proses bernafas secara normal. Jadi pada saat kadar CO2 di dalam darah itu meningkat, maka akan ada rangsangan yang dibawa oleh kemoreseptor menuju ke pusat pernafasan yang ada di medula oblongata bagian dorsal. Sehingga dia akan menyebabkan aktivasi dari pusat pernafasan, kemudian dia mengaktifkan saraf interkostalis atau torakalis dan saraf phrenikus sehingga terjadi kontraksi dari musculus interkostalis eksterna dan diafragma. Maka volume torak mengecil sehingga tekanannya menjadi lebih rendah dibandingkan atmosfer sehingga udara akan masuk melalui saluran pernafasan ya dari atmosfer menuju ke alveolus. Ini yang disebut dengan proses inspirasi. Nah, sebaliknya pada saat inspirasi itu sudah maksimal, maka akan terjadi refleks regang tadi sehingga akan menghambat proses inspirasi, menyebabkan penghambatan aktivitas di otak sehingga nervus thoracalis dan nervus phrenikus ini tidak bekerja, maka terjadilah relaksasi dari musculus interkostalis eksterna dan musculus diafragma. Tekanan di torak akan meningkat karena volume torak mengecil sehingga udara akan didorong dari alveolus masuk ke dari alveolus menuju ke atmosfer. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Berikutnya adalah bagaimana regulasi pH oleh sistem pernafasan. Jadi pada saat pH di dalam darah itu meningkat, jadi ion hanya meningkat atau CO2-nya meningkat, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas dari pusat pernafasan. Sehingga CO2 di dalam darah itu akan terbuang, maka pH akan kembali normal. Sebaliknya, kalau misalnya pH di dalam darah itu tinggi, di mana kadar CO2-nya rendah, maka dia akan menyebabkan hambatan terhadap pusat pernafasan. Sehingga frekuensi nafasnya akan menurun, maka CO2 di dalam darah akan kembali meningkat, maka dia nanti akan terjadi pernafasan menurun, pH darah CO2-nya meningkat, maka dia nanti akan sesaat akan menghambat pusat pernafasan, tapi begitu CO2-nya tinggi, maka dia akan merangsang pernafasan kembali. Berikutnya adalah pengaruh ketinggian. Jadi pada kondisi ketinggian ya, ada kondisi ketinggian setiap 18.000 kaki di atas permukaan laut, ini akan menyebabkan penurunan tekanan udara menjadi 380 mm Hg. Jadi kalau PO2 tadi itu 20%, 21% di udara, maka tekanan parsial oksigen di udara pada kondisi ketinggian tadi hanya sekitar 70 atau 80 mm Hg. Jadi Hb akan sedikit berkurang ya untuk mengikat oksigen, maka disebut saturasi oksigennya akan menurun. Nah, dampaknya akan terjadi hipoksia karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kompensasi dari tubuh apa? Kompensasinya adalah yang pertama meningkatkan enzim difosfogliserat sehingga Hb ini akan lebih mudah nanti untuk melepaskan oksigen. Ini kan kalau kadar oksigennya rendah itu kan berarti CO2-nya tinggi ya. Kalau CO2-nya itu tinggi, berarti kan dia akan bergeser ke arah kiri ya. Sehingga supaya tubuh itu tidak mengalami kondisi hipoksia ya, maka Hb itu akan lebih mudah untuk melepaskan oksigen. Artinya disosiasinya akan menjadi lebih besar. Kemudian sumsum tulang itu juga akan menghasilkan
eritrosit yang lebih banyak, sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan polisitemi. Dengan adanya eritrosit yang lebih banyak, maka dia akan bisa mengambil sebanyak-banyaknya oksigen yang ada di dalam atmosfer yang hanya adanya kadarnya itu sekitar 80 mm Hg tadi. Itu adalah kompensasi dari tubuh. Itu sebabnya orang-orang di daerah pegunungan gitu ya, itu darahnya menjadi lebih kental karena memang kandungan sel darah eritrositnya lebih tinggi. Kemudian kalau kedalaman bagaimana? Jadi kalau setiap turun di kedalaman 10 meter, maka akan terjadi peningkatan tekanan 1 atmosfer. Jadi misalnya kita turun di kedalaman 50 meter gitu ya, maka kan akan terjadi penurunan peningkatan 5 atmosfer kan ya. Jadi 50 dibagi 10 kan 5 kali 1 sehingga tekanan udaranya di kedalaman 50 itu sekitar 765. Nah, kalau terjadi peningkatan tekanan udara, maka kandungan N2 yang ada di udara yang ada di dalam kedalaman tadi kan menjadi meningkatkan. Tadi kan ada berapa? 79% ya. 79% tadi kan sekitar sekitar berapa tadi? 600 ya kalau 79 dengan 760 mm Hg lah. Sekarang kalau misalnya 765 kan berarti kalau 79%-nya kan menjadi sekitar 600 lebih ya. Nah, kandungan N2 yang di dalam atmosfer apa di dalam kedalaman yang tinggi itu nanti akan masuk dan berikatan dengan lemak yang ada di sel saraf sehingga akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi saraf atau yang disebut dengan nitrogen narkosis ya. Jadi eh, pada saat kita menyelam ya, menyelam di kedalaman 50 meter, ini kadang-kadang bisa mengalami hilang konsentrasi. Itu disebabkan karena gas N2 itu tadi masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia akan berikatan dengan lemak yang ada atau yang membungkus dari sel saraf ya atau aksonnya sehingga kan transduksi dari apa transduksi listrik dari saraf tadi kan terganggu. Otomatis fungsi saraf juga akan terganggu, maka dia akan mengalami gangguan gangguan konsentrasi, gangguan orientasi sehingga dia akan ikut ikut arus ke bawah maka hilang. Nah, itu disebabkan karena nitrogen narkosis namanya. Kemudian tekanan yang tinggi juga akan menyebabkan kadar oksigen di udara di bawah air itu juga cukup banyak kan. Jadi 765 21%. Tadi kalau 760 21%-nya ini berapa? 160 ya. Nah, kalau ini 765 berarti lebih dari 160. Nah, ini akan menyebabkan toksisitas oksigen di dalam sel. Jadi oksigen yang berlebihan di dalam sel ini akan menghasilkan radikal bebas sehingga dia akan merusak sel. Nah, ini juga akan banyak mengganggu fungsi tubuh ya karena selnya banyak yang rusak. Kemudian kalau kita melakukan penyelaman kemudian naik secara mendadak, maka nitrogen yang sudah masuk ke jaringan ini nanti akan membentuk gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini menyebabkan tekanan yang besar sehingga pecah dan terjadilah dekompresi. Jadi misalnya gini, menyelam di kedalaman 100 meter. Berarti kan tekanannya menjadi 760 ditambah 10. Berarti 770. Nah, 770 mm Hg tadi, kandungan nitrogennya kan tadi 79%. 71%. Sehingga dia akan menjadi sekitar 700-an ya. 700 mm Hg. Nah, yang nitrogen yang tinggi tadi kan masuk ke dalam darah, kemudian masuk ke sel lemak ya. Kemudian dia juga akan membentuk gelembung-gelembung di jaringan. Nah, gelembung-gelembung ini kalau misalnya kita naik mendadak, maka gelembung ini akan menyebabkan apa? Dekompresi ya. Jadi tekanan yang tiba-tiba berapa ya?
tekanan yang tiba-tiba meningkat secara mendadak gitu loh. Nah, ini akan menyebabkan pecah. Nah, kalau gelembung-gelembung pecah, maka dia akan menyebabkan organ itu pecah juga. Jadi misalnya paru-parunya pecah sehingga ada muntah darah, kemudian bola mata keluar ya. Itu sebabkan karena adanya dorongan dari gelembung-gelembung yang ada di jaringan tadi yang pecah secara mendadak. Jadi kalau misalnya menyelam ya, untuk naik kembali itu harus ada aturannya. Jadi dia harus naik 10 meter, kemudian berhenti untuk adaptasi dulu. Kemudian naik lagi 10 meter, adaptasi lagi. Kemudian naik lagi 10 meter. Nah, itu sehingga nanti pada saat kita keluar ke permukaan laut yang tekanannya 760 mm Hg tadi, maka paru-paru kita itu sudah mengalami proses adaptasi sehingga tidak terjadi gangguan tadi karena apa? Naiknya nitrogen yang tiba-tiba sudah banyak kemudian langsung keluar tadi itu. Ini untuk kuliah saya, apakah ada pertanyaan? Mungkin belum ada, dokter. Baik, kalau belum ada, eh, bisa diakhiri untuk kuliah hari ini. Oke, dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Terima kasih, dokter. kasih, dokter. dokter. Mm-mm.